Tiga cara bagaimana membuat otak kamu jadi lebih pede, percaya diri. Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang 3 cara bagaimana kamu bisa membuat otak kamu menjadi lebih pede. Kita tahu bersama bahwa kepercayaan diri adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, mewujudkan sesuatu, maka itu hanya bisa kalau kitanya pede. Oke, yuk kita simak sama-sama apa saja 3 cara yang bisa membantu otak kamu menjadi lebih pede. Yang pertama, untuk membuat otak kamu lebih pede adalah kamu butuh senantiasa, setiap harinya, beri otak kamu hal yang baru untuk dipelajari. Pada dasarnya, setiap manusia itu secara naluriah, secara alami, itu adalah orang ataupun individu yang senantiasa ingin belajar, ingin tahu sesuatu yang baru, ingin menguasai hal yang baru. Dan ketika belajar sesuatu yang baru, itu membuat otak kita menjadi lebih pede. Pernah nggak kamu misalnya dalam satu situasi, kamu belajar sesuatu yang baru dan kemudian kamu akhirnya jadi tahu sesuatu. Nah, ketika kamu tahu sesuatu, kepengennya apa? Pengen share dengan orang lain, pengen bagikan dengan orang lain, pengen infokan itu ke orang lain, pengen ajarin itu ke orang lain. Nah, hoax yang sekarang ya bertebaran di mana-mana, pada dasarnya adalah itu didorong oleh karena orang ingin bagaimana menjadi orang yang pertama kali memberitahu orang lain tentang sesuatu. Jadi biasanya ketika misalnya ada yang bagikan sesuatu dan kemudian dia lihat ini menarik atau menganggap bahwa orang lain kayaknya belum tahu informasi ini, ada kecenderungan orang mungkin akhirnya dia baca tanpa memilih dan memperhatikan apakah informasi itu benar atau salah. Dia pengennya share ke orang lain, dia bagikan ke orang lain dengan sangat pedenya. Nah, jadi kuncinya kalau kita ingin bagaimana membuat otak kita pede, melatih diri kita menjadi pede dengan bagaimana melatih otak kita adalah selalu belajar hal baru. Nah, belajar dari mana atau belajar seperti apa? Kamu bisa belajar apa saja dan dari mana saja. Kamu bisa belajar dari beberapa sumber. Misalnya kamu belajar ya dari buku yang kamu baca. Niatkan misalnya seminggu sekali kamu baca selesaikan satu buku. Kalau misalnya mungkin menurut kamu itu terlalu cepat atau kayaknya sulit, ya sebulan satu buku itu juga sudah sangat-sangat cukup. Kemudian selain kamu bisa baca dari buku, belajar sesuatu dari buku, kamu juga bisa belajar sesuatu dari misalnya internet gitu ya. Kamu bisa baca artikel, kamu bisa lihat atau tonton YouTube ya seperti saat ini, maka itu juga adalah satu input positif buat otak kamu, membuat otak kamu merasa berharga, bermakna, ada sesuatu yang baru di dalamnya dan akhirnya menumbuhkan kepercayaan diri. Kamu juga bisa belajar misalnya mungkin dari ikut pelatihan, ikut kursus, belajar dari orang lain, dari hasil diskusi yang kamu lakukan dengan mereka. Maka itu juga adalah satu input positif yang bisa membuat otak kamu menjadi lebih pede. Oke? Nah, kamu juga sebenarnya bisa belajar ya di mana saja, nggak harus misalnya mungkin ikut sebuah program yang formal, misalnya sekolah. Kamu bisa belajar dari kehidupan, kamu bisa belajar dari alam, hasil dari perenungan pun itu adalah sebuah hal yang positif untuk otak kamu sehingga membuat kamu jadi lebih pede. Cara yang kedua untuk membuat otak kamu terlatih dan kemudian menjadi lebih pede adalah dengan senantiasa memecahkan masalah itu. Ya, jadi kamu lihat ada hal-hal apapun di sekitar kamu dan kemudian bangun rasa ingin tahu kamu untuk memecahkan masalah tersebut, hambatan tersebut atau situasi itu. Nah, ketika kita mampu menyelesaikan satu masalah, otak itu langsung bisa memproduksi yang namanya hormon kebahagiaan yang membuat kita merasa bangga, kita merasa puas, kita merasa berarti, dan inilah yang akhirnya membuat kita excited. Dan rasa excited yang muncul dari ketika kita menyelesaikan satu masalah, ini akan memicu kita untuk mencoba untuk memecahkan masalah yang lainnya. Dan ketika bisa memecahkan masalah yang lainnya, rasa excited itu muncul dan akhirnya terus membuat kita semakin bersemangat untuk menjadi seorang problem solver.
Nah, kalau kamu lihat di sekitar misalnya orang-orang yang sukses, itu adalah orang-orang yang berhasil memecahkan satu masalah. Pebisnis adalah orang-orang yang berhasil memecahkan masalah dari konsumen. Konsultan adalah orang-orang yang berhasil memecahkan masalah dari klien-kliennya. Kemudian artis ya, adalah orang yang berhasil memecahkan masalah dari kebuntuan atau kejenuhan para penggemarnya pada karya mereka sebelumnya. So, ketika kita terus bisa memecahkan masalah, ini yang akan kemudian membuat kita menjadi lebih pede. Hidup kita menjadi lebih bermakna, berarti, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang merasa diri, oke, saya berharga. Nah, kita masuk ke cara yang ketiga. Cara ketiga untuk bagaimana melatih otak kita agar menjadi lebih pede adalah kita butuh sering kali untuk berikan otak kita pujian. Kenapa? Karena otak kita itu adalah makhluk juga itu ya. Jangan sekali-sekali misalnya kamu memberikan satu komentar ataupun satu statement yang membuat otak kamu menjadi lemah, lelah, dan akhirnya mungkin tidak bekerja secara optimal. Biasanya orang itu ketika misalnya mau ke kantor, mau ke kampus, dan kemudian lupa sesuatu, ada beberapa orang yang seringkali menepuk kepalanya dan bilang, aduh saya lupa. Nah, jadi itu adalah hal yang keliru sebenarnya itu. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita bergerak mau ke kantor dan kemudian kita ingat, oke, kita ketinggalan kunci, oke, kita ketinggalan buku, maka yang harusnya kita lakukan adalah kita bukan bilang, aduh saya lupa, tapi katakan, yes saya ingat, saya belum bawa kunci, yes saya ingat, saya perlu bawa buku ke kampus, seperti itu. Dan nggak perlu ya nepuk kepala itu, karena otak kamu akan merasa bahwa oke, ketika ditepuk kemudian dikata-katai kamu itu pelupa, dijudge dengan hal-hal yang negatif, maka khawatirnya ya ini akan menjadi satu pembenaran bagi otak kita, bagi diri kita, dan betul-betul kita menjadi orang yang akhirnya kita yakini sebagai pelupa, kita yakini sebagai pemalas, kita yakini sebagai orang yang bodoh, dan sebagainya. So, itu adalah hal-hal yang tentunya akan membuat akhirnya otak kita itu bukannya berkembang menjadi lebih cerdas, lebih aktif, lebih bisa menghasilkan hal-hal yang kreatif, namun bisa menciut menjadi kan dirinya, dia merasa diri tidak cukup ataupun tidak mampu, dan akhirnya tidak bisa membantu kita untuk meraih sukses yang kita inginkan. Oke, so itu 3 cara bagaimana kamu bisa melatih otak kamu untuk bisa jadi lebih pede. Apa saja? Ya, yang pertama adalah selalu niatkan untuk belajar hal yang baru setiap harinya. Dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja. Yang kedua adalah yang kamu butuh lakukan adalah selalu latih diri kamu untuk memecahkan masalah. Ya, jangan hindari masalah, jauhi masalah, tapi selalu usahakan untuk bisa memecahkan masalah. Nah, hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan adalah misalnya mungkin ya kamu bisa cari TTS, kemudian kamu selesaikan, atau cari soal-soal kecil, kemudian kamu selesaikan, atau misalnya kamu gemar ya untuk misalnya memecahkan sebuah teka-teki. Itu adalah juga hal yang bisa membuat otak kamu jadi lebih pede, karena dia terstimulasi untuk bisa menghasilkan sesuatu, memecahkan sesuatu, dan kemudian punya makna, dan akhirnya dia jadi memproduksi hormon kebahagiaan yang membuat akhirnya kamu menjadi merasa sangat-sangat bangga dengan diri kamu sendiri. Dan yang ketiga adalah kamu selalu berikan otak kamu pujian, ya. Berikan otak kamu, wah saya punya otak yang hebat, saya punya otak yang luar biasa, saya punya otak yang bisa membantu saya untuk mewujudkan apapun yang saya inginkan. Maka dengan cara itu kamu akan bisa menumbuhkan kepercayaan diri dengan cara melatih otak kamu agar lebih pede. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.